tempat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan meninggikan, memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, pemuda remaja Philadelphia Tuhan, boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh melakukan live streaming Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, baik WL Tuhan, singers Tuhan, pemain musik, kameramen Tuhan, soundman Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman Tuhan, semua yang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami akan memuliakan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Agar Tuhan nama-Mu boleh dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Ampuni segala dosa kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, kekuatan di hidupku.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan
Kita angkat pujian, sungguh Kau mempesona. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku.
malam ini terima kasih buat kesempatan yang ada bersama dengan anak-anak muda di GPD Philadelphia, di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kami syukuri karena kami bisa bersekutu lagi dalam ibadah youth secara online, dan kami akan dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami ada kesempatan untuk kami diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan, karena kami percaya sebagai anak-anak muda kami membutuhkan firman ini untuk dapat menuntun hidup kami, sehingga kehidupan kami di masa muda kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang dapat berdampak kepada orang lain Tuhan. Dan kami akan dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, kasih perkataan-Mu, dan juga untuk teman-teman anak-anak muda di mana saja mereka menyaksikan ini, mereka pun diberikan telinga seorang murid untuk diperlengkapi malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Dan semua kita katakan amin, amin, amin. Baik, selamat malam semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di malam hari ini. Untuk kali yang kedua saya dipercayakan melayani dalam ibadah online Youth Philadelphia Community, yang seingat saya bulan lalu saya mendapatkan kesempatan. Dan malam hari ini sesuai dengan topik atau tema yang diberikan kepada saya, hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. The impactful life, hidup yang berdampak. Dan saya akan mendasarkan, mungkin sebelum lanjut, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh leader di tempat ini, pimpinan youth, Bapak Renal Karundeng. Juga tentunya terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta David Pesuma, yang juga sudah bisa memberikan kesempatan untuk saya berbagi di malam hari ini. Dan teman-teman anak-anak muda, biar kita kasih perhatian untuk beberapa saat ini, karena apa yang akan saya share malam hari ini juga adalah kehidupan saya secara pribadi, dalam saya menapaki kehidupan ini secara pribadi, keluarga maupun dalam pelayanan. Dan saya akan mendasarkan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. 6 dan ayat yang ke-7. Dia berkata demikian, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7 dari 2 Timotius 4. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Anak-anak muda yang ada malam hari ini, saya mengambil ayat ini belajar daripada kehidupan Rasul Paulus. Dan saya yakin Rasul Paulus dia pernah mengalami kehidupan masa muda, ya seperti kita yang ada pada malam hari ini. Dan dari apa yang ditulis oleh Paulus, ini dia tulis kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Anak rohani yang dimuridkan oleh Paulus, dan Paulus juga ingin supaya apa yang sudah dia lakukan, dia ingin supaya bisa diteruskan oleh anak rohaninya yaitu Timotius. Dan kalau kita belajar dari Paulus ini, kita lihat Paulus merupakan teladan manusia atau contoh daripada manusia yang hidup, yang dimana hidupnya itu dia berikan itu untuk kepentingan banyak orang. Dia katakan bahwa darahku sudah mulai dicurahkan, artinya saatnya kematiannya sudah dekat. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan ia telah memelihara iman. Inilah yang disebut dengan hidup yang puas. Hidup yang puas artinya dia tahu
saatnya sudah tiba, tapi dia yakin betul bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus ini, yang dia lakukan yang terbaik kepada orang lain. Karena kita tahu hidup Paulus yang awalnya dia seorang penganiaya para pengikut Kristus. Tapi dalam perjalanannya dia ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan. Dan sejak waktu itu dia mengalami yang namanya kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Dan sejak waktu itu Paulus menjadi seorang yang sangat efektif, seorang yang sangat maksimal di dalam dia menjalankan tugas pelayanannya. Alkitab Perjanjian Baru itu ada sepertiga kitab Perjanjian Baru itu sepertiganya ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu Paulus dia melakukan perjalanan ke Asia Kecil, ada 3 kali misi penginjilan pertama, penginjilan kedua, dan yang ketiga. Dan dia merintis pelayanan-pelayanan di kota-kota pada waktu itu di Asia Kecil, termasuk ada Efesus di sana, ada Filipi di sana, ada Kolose, ada Tesalonika, sesuai dengan surat-suratnya. Artinya kita lihat bahwa hidup Paulus hidup yang memiliki dampak, hidup yang dia banyak mempengaruhi orang lain secara positif. Sehingga waktu dia katakan dalam 2 Timotius 4 ini, dia sudah menyatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Ini yang disebut dengan hidup yang puas. Kalau hidup kita berdampak, maka kita akan mengalami kepuasan. Kita pernah lihat seorang anak kecil dia makan es krim. Dan bagaimana ekspresi dia makan es krim sampai habis. Dia begitu puas, dia begitu menikmati. Nah sebenarnya kalau hidup kita berdampak, maka kita akan mengalami suatu kepuasan hidup. Kenapa? Karena waktu Tuhan izinkan kita hidup, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk menambah nilai kepada orang lain. Ya tentunya contoh sempurnanya itu adalah Yesus. Kita tahu Yesus hanya berusia sampai 33,5 tahun. Di sini ada yang sudah usia 30 tahun? Oke, Enal. Sudah 30 tahun ya. Tambah 3,5 tahun lagi sudah seusia Yesus. Ya. 33,5 tahun, efektifnya Yesus 3,5 tahun. Sesudah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan sejak waktu itu dia sudah mulai melayani. Dalam Matius pasal 4, berita yang dia sampaikan tentang bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus itu cuma 3,5 tahun dia melayani, tapi dampak pelayanan Yesus itu dampaknya sedunia. Dampak pelayanan Yesus seperti yang dikatakan bahwa yang menjadi kesaksian daripada Yohanes Pembaptis, dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia, seluruh umat manusia. 3,5 tahun Yesus melayani, puncaknya di mana dia menjadi korban, dia harus mati tersalib, dan justru itu berdampak untuk seluruh dunia. Bukan cuma kelompok kecil, bukan cuma wilayah yang kecil, tapi untuk seluruh dunia. Nah, mari kita lihat malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap anak muda itu dia punya paket yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh pada waktu dia lahir. Ya. Karena sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26, itu Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Supaya apa? Supaya manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Jadi Tuhan ciptakan manusia, tujuannya untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Bukan berkuasa atas manusia lain, tapi berkuasa atas ciptaan yang lain. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia tidak taat kepada Allah. Manusia memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya apa yang menjadi rencana Tuhan semula itu mengalami distorsi atau terjadi terinterupsi dengan ketidaktaatan manusia. Sehingga waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka
ada hal yang hilang dari manusia. Apa yang hilang dari manusia adalah manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, terputus dengan Tuhan. Manusia kehilangan kesuciannya. Manusia kehilangan Taman Eden yang bicara tentang hadirat Allah. Ya. Manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Makanya kenapa Yesus harus datang? Untuk dia mengembalikan apa yang hilang. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, ada yang hilang tapi ada juga yang tidak hilang. Yang pertama, roh manusia tidak hilang. Adam tetap punya roh kecil. Yang kedua, jiwa manusia tidak hilang, tetap ada. Yang ketiga, tubuh manusia tidak hilang. Karena Adam tetap dengan tubuhnya, tapi pada waktu dia mati di usia 930 tahun, tubuhnya hancur. Yang keempat, manusia tidak kehilangan potensinya. Ini saya mau garis bawahi malam hari ini. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak kehilangan potensinya. Karena saya percaya setiap kita yang lahir di bumi ini, hari ini sekitar 7,8 miliar penduduk dunia, maka 7,8 miliar dilahirkan di bumi ini dengan potensinya masing-masing. Dengan karunianya, dengan bakatnya, dengan talentanya. Jadi semua kita sedang mengandung potensi kita. Kenapa Tuhan kasih potensi? Bicara potensi itu bicara tentang satu kekuatan yang belum dilepaskan. Bicara potensi, bicara tentang kita mau melakukan sesuatu, tapi kita belum melakukan sesuatu yang kita sudah mau lakukan itu. Itu bicara potensi. Dan itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan dengarkan, malam hari ini berhubungan dengan tema hidup yang berdampak. Maka saya mau katakan bahwa potensi yang Tuhan taruh dalam hidup anak-anak muda saat ini sebenarnya dia sedang berteriak, dia sedang menjerit supaya potensi itu bisa dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena untuk supaya bisa berdampak kepada orang lain. Untuk supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk supaya bisa menambah nilai kepada hidup orang lain. Kita ingat waktu Tuhan ciptakan dalam Kejadian pasal 1. Itu dikatakan semuanya baik. Semuanya baik. Baik dan baik. Sampai kepada ciptakan manusia dikatakan ciptaan yang sangat baik. Semua yang Tuhan ciptakan semuanya baik, baik, dan baik. Dan dia ingin supaya hidup manusia menjadi baik. Dan kalau kita saat ini ada saat ini, khususnya buat youth, Philadelphia Community, disingkat FCC ya. Ya. Semua anak-anak muda di Philadelphia ini punya potensi semua. Itu semua yang ada di sini tadi, yang lead, pimpin, singer semua, semuanya mengeluarkan potensi, bakat mereka, talenta mereka. Tapi dengarkan, potensi itu tidak hanya dikeluarkan kita seperti malam hari ini. Tuhan mau supaya potensi yang ada dalam diri kita itu bisa dikeluarkan di mana engkau berada saat ini. Karena Tuhan sudah mengutus kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dikatakan, aku telah menetapkan kamu untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Ini bukan pergi ke luar negeri, misi penginjilan ke Australia atau misi penginjilan ke Timor Leste. Tidak, ini bicara pergi di mana dalam sehari itu engkau waktunya paling lama di situ engkau disuruh pergi. Jadi kalau dia anak sekolah, walaupun sekarang ini belum sekolah seperti biasa kumpul di ruangan kelas, paling lama di sekolah. Yang kuliah paling lama di kampus. Yang berusaha, pengusaha paling lama di tempat usahanya. Yang ASN paling lama di kantornya. Oke? Kalau dia pendeta paling lama mungkin dia ada di jemaat. Atau mungkin dengan teman-teman pendeta. Kalau dia mungkin bergerak di bidang mungkin medis, paling lama di mungkin rumah sakit. Mungkin di puskesmas. Nah dengarkan, waktu itu waktu yang paling lama kita dalam sehari. Dan Tuhan suruh kita untuk pergi ke situ. Dan di situ
itu kita harus mengeluarkan buah. Waktu kita mengeluarkan buah, apakah itu buah pertobatan kita, buah karakter-karakter kita, sikap-sikap kita yang dapat memberkati mereka. Dengarkan, sementara kita lakukan itu, kita sedang berdampak kepada orang lain. Makanya anak-anak muda yang ada di Philadelphia, saya menantang anak-anak muda supaya jangan engkau simpan potensimu. Karena kalau potensi itu sudah dikeluarkan, saya yakin Tuhan ada kasih sesuatu yang baru lagi. Kalau kita lepaskan potensi kita, maka Tuhan akan kasih lagi. Kita lepaskan kreativitas kita, ide-ide baru Tuhan akan berikan. Sehingga yang namanya anak muda dia identik dengan kreatif. Yang nama anak-anak muda itu dia identik dengan inovatif. Dia mau melakukan hal-hal yang baru. Makanya sebagai anak-anak muda, potensi yang ada pada kita jangan kita tahan, jangan pakai sendiri, tapi biar kita lepaskan di rumah kita, kepada adik-adik kita, kepada papa mama kita, kepada kakak-kakak kita, lewat teladan hidup kita, lewat perilaku hidup kita. Kita lepaskan di luar rumah, kita lepaskan biar orang dapat menikmati karunia kita, menikmati bakat kemampuan kita, dan mereka pun bisa mendapatkan sesuatu dari kita. Kalau itu kita lakukan, dengarkan, hidup kita berdampak. Kak Jim suka pakai istilah, kalau kita sudah lakukan semua, kita lepaskan semua, berarti semua yang ada dalam diri kita itu sudah kita poa habis, kita kasih keluar habis. Kak Jimmy kasih tahu di mana? Di jemaat dan juga di istri. Kalau satu saat Tuhan panggil pulang saya, maka di atas kuburan itu tulis nama saya, tentu tanggal lahir, tanggal meninggal. Nggak usah taruh RIP, rest in peace, nggak usah. Taruh aja, hidup full, mati kosong. Hidup full, mati kosong. Artinya begini, kalau saya hidup, saya sudah lepaskan semua potensi saya sudah lepaskan semua bakat dan kemampuan saya, maka waktu saya ditaruh di liang kubur, saya sudah kosong. Karena semua sudah saya poa habis. Buat keluarga, buat anak, buat generasi, buat pelayanan, buat pekerjaan, buat komunitas, sudah lepas habis. Makanya waktu saya dihubungi oleh Kak Renal untuk bisa share malam hari ini, saya bilang, saya siap. Kenapa? Saya mau lepaskan apa yang Tuhan kasih ke saya untuk generasi yang baru. Saya katakan, ada satu ibu, ya mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Facebook, dia suka lepas quote-nya, kutipan-kutipan pribadinya dengan fotonya yang sudah saya desain, dengan ada uraian, dengan ada uraiannya. Ibu Haryati, ibu ini ketua Jaringan Peduli Anak Bangsa Nasional yang berdomisili di Jakarta. Ini quote-nya sudah yang ke-39, besok yang ke-40. Ada 52 quote, karena satu tahun ada 52 minggu. Jadi nanti dia akan bukukan. Saya bilang sama ibu ini, Bu, ibu harus bukukan ini quote ini, sehingga satu saat Tuhan panggil ibu, ibu masih punya warisan kepada generasi baru. Saya bilang begini, kalau ibu tidak buat buku ini, maka ibu berhutang dengan generasi baru kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda butuh ini, karena bagus sekali dia punya uraiannya. Kalau anak-anak muda bisa akses di saya punya akun Facebook, ada di sana. Kenapa? Kalau kita lepaskan habis, kakak-kakak yang ada malam hari ini, engkau lepaskan potensimu, engkau sedang berdampak kepada adik-adikmu. Waktu engkau sudah lepaskan potensimu, engkau sudah tidak berhutang untuk adik-adikmu. Karena engkau sudah lepaskan semua kemampuanmu, semua bakat, talenta, skill kita bisa lepaskan itu untuk kebermanfaatan orang lain, orang banyak. Maka ada satu filosofi, dia bilang begini, hidup itu tidak diukur dari berapa lama kita hidup, tapi hidup itu diukur dari seberapa besar kontribusi kita kepada komunitas. Komunitas ini bisa keluarga, komunitas ini bisa jemaat, komunitas ini bisa bicara lingkungan, komunitas ini bisa bicara teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, teman-teman pengusaha. Itu kita bisa berikan, dan kalau kita bisa berikan, luar biasa. Pahlawan asal Sulawesi Utara, pahlawan pendidikan, Dr. Sam Ratulangi, dia punya moto,
Kalau yang lalu kan, kalau tidak salah saya singgung tentang moto daripada mantan gubernur NTT, Pak Ben Boy. Ya betul ya? Kan moto beliau, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Nah, pahlawan dari Sulawesi Utara ini, Dr. Samratulangi, dia punya moto begini. Dalam bahasa Sulawesi Utara itu bahasa Tontemboan ya. Sitou, Timou, Tumou, Tou. Orang hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi kalau kita hidup, biar kita mau lihat bahwa Tuhan izinkan kita hidup, untuk lewat hidup kita bisa memanusiakan orang lain, bisa memanusiakan adik-adik kita, bisa menambah nilai atas hidup teman-teman kita, keluarga kita, atau apapun itu. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, tuntas. Maka seperti Yesus, waktu dia di atas kayu salib, maka dia berkata begini, sudah selesai. Artinya apa? Penugasannya dia lakukan dengan penuh sampai selesai. Maka biarlah anak-anak muda yang ada pada malam hari ini, saya mau mendorong supaya lepaskan semua potensi kita. Amin anak-anak muda. Ya, jangan pakai sendiri. Kalau nyanyi jangan hanya di kamar mandi. Kalau suara bagus lapor di Bapak Gembala, Om, saya mau jadi singers. Ya, kalau bisa musik lapor di Bapak Gembala, Om, saya mau melayani sebagai pemusik. Sehingga potensi yang ada pada kita itu kita bisa lepaskan, kita bisa taruh. Seperti Timotius ini, dia seorang pemalu, tapi Paulus terus mendorong dia sehingga dia bisa menjadi pelayan yang dapat memberkati banyak jemaat, komunitas pada waktu itu. Saya ingat satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kalau engkau masih hidup berarti penugasanmu belum selesai, apalagi masih muda. Ya. Kenapa kita selamat Tuhan belum panggil pulang kita? Karena tugas belum selesai. Maka dari itu malam hari ini, mari pemusik bisa naik ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini mengakhiri sharing saya malam hari ini. Lagu yang terkenal, kalau tidak salah yang mengubah lagu ini, yang membuat lagu ini orangnya sudah meninggal ya. Yang mengubah lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Baru meninggal mungkin 2-3 minggu lalu kalau tidak salah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita tidak hanya melayani di dalam gereja, tapi kita juga melayani di tempat kerja kita masing-masing. Kita melayani di sekolah kita masing-masing. Kita melayani di kampus kita masing-masing. Kita melayani di keluarga kita masing-masing. Biar di situ kita berdampak. Di situ kita menjadi berkat. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sharing yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biar ini jadi berkat juga bagi anak-anak muda yang menyaksikan, mendengar ini. Bahwa mereka punya masa-masa muda yang luar biasa. Punya banyak waktu, punya banyak kesempatan. Dan biarlah Tuhan, hidup mereka jadi berkat. Hidup mereka jadi teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian, dalam tindakan-tindakan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, aku berdoa biar semua potensi yang ada dalam diri mereka, bakat mereka, karunia mereka, talenta mereka Tuhan, mereka mau lepaskan buat komunitas, buat adik-adik mungkin, buat kakak, buat papa mama, buat teman-teman, di mana saja Engkau menaruh anak-anak muda ini berada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan dengan roh-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang masih pemalu, masih takut Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak memberikan kepada mereka roh ketakutan. Bahwa roh yang ada di dalam mereka, dalam hidup kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, perlengkapi anak-anak muda yang ada, sehingga mereka, hidup mereka dapat berdampak Tuhan bagi sesama mereka Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan sampai selesainya ibadah Youth Philadelphia pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy Mumu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman yang ada, minggu depan kita masih akan tetap beribadah secara live streaming dan di Facebooknya Karenal Karundeng, tetap hari Jumat jam 7 malam. Sekian pengumuman yang ada. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. memberkati aku berlimpah-limpah.
kasih Tuhan. Ini satu permohonan kami dan teman-teman anak-anak muda di GPD Philadelphia. Supaya perluas wilayah kami Tuhan. Perbesar kapasitas kami. Perbesar dampak kami Tuhan. Karena kami mau supaya hidup kami benar-benar menjadi berkat. Mungkin kami juga seringkali mengalami sakit. Karena kami tidak bergerak, karena kami tidak berdampak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan malam hari ini biar Tuhan Engkau terus berkati kami Tuhan. Tempat-tempat di mana Engkau taruh kami Tuhan, biar pengaruh kami semakin besar, pengaruh kami semakin luas. Kami semakin berdampak, kami semakin menjadi berkat Tuhan. Hidup kami terus menjadi garam dan terang. Anak-Mu di Philadelphia menjadi garam dan terang Tuhan. Sehingga mereka terus berdampak, mereka terus bercahaya. Dan biarlah cahaya mereka terus terang Tuhan. Terus menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin yang dipercayakan memimpin wadah pemuda ini Tuhan. Maupun teman-teman pengurus dan seluruh teman-teman anak-anak muda di GPDI Philadelphia Tuhan. Biar mereka terus bertumbuh bersama-sama dalam komunitas Youth Philadelphia Community ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati buat Bapak Gembala. Engkau terus karuniakan kesehatan Tuhan. Engkau terus Tuhan pulihkan kondisi hamba-Mu Tuhan. Terus semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Karena Tuhan Engkau hamba-Mu juga punya hati buat anak-anak muda Tuhan. Lewat apa yang dipercayakan Tuhan. Biar Engkau terus kerjakan itu Tuhan. Mereka sekeluarga seluruh pelayan-pelayan yang ada di GPD Philadelphia. Biarlah Tuhan terus diberkati dengan hikmat marifat. Dan lebih daripada itu Tuhan, biar jemaat lokal ini dapat menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di kota ini. Dapat menjadi Tuhan, oh Tuhan barometer Tuhan untuk Tuhan pergerakan Tuhan yang terjadi di kota maupun di provinsi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami lakukan dari awal sampai akhir Tuhan. Para pemusik, penyanyi atau singers, WL maupun tim media yang ada Tuhan. Semua kami lakukan untuk Tuhan kemuliaan nama-Mu semata-mata. Semua yang kami lakukan, kami dedikasikan untuk Engkau dan untuk kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu semakin diperlebar dan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Kami mengakhiri Tuhan untuk ibadah live streaming Youth Philadelphia Community pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat ini dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Haleluya. Dan semua kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Baik di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing.